Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema merespon dengan benar. Merespon dengan benar. You know, nothing can push you down if you choose to get up. Nggak ada yang bisa membuat Anda jatuh ke bawah kalau Anda memilih untuk bangkit. Amen. Nothing can push you down if you choose to get up. Tidak ada yang bisa membuat kita lemah kalau kita memilih untuk kuat. Amsal 24 ayat 16. Kita baca sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang menentukan kita orang benar atau orang fasik adalah gini. Waktu kita ditempa oleh masalah, waktu kita punya pergumulan hidup, waktu derita menempa hidup kita, kita bangkit atau kita roboh. Katakan amin. Kalau Anda punya Tuhan dan hidupmu benar, Anda tahu bahwa Anda akan bangkit. Saya ingin share yang pertama, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh firman Tuhan. Katakan amin. Matius 4 ayat 4, Yesus bilang gini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata-kata Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kere atau bokeh gak menentukan hidup kita bahagia atau enggak. Amin. Hidup kita nggak dari roti aja, yang artinya kaya miskin itu bukan jaminan kita bisa bangkit dari kesusahan. Saya mau kasih tahu, apapun yang menempa hidup kita, mau penderitaan, mau kekayaan, mau berkat, mau masalah, kita akan tetap bangkit kalau kita percaya kepada firman Allah. Katakan amin. Mari bawa segala pergumulanmu kepada Tuhan. Tiap kali masalah datang, nomor 1 tuh jangan lari sama orang. Lari dulu sama Tuhan. Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Jalan ke kamar mandi doa, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Lagi makan dalam hati, Tuhan tolong aku, apa yang aku harus lakukan? Kalau saya lagi banyak masalah, saya pusing. Saya kadang-kadang malah gak bisa ngomong sama orang. Justru saya stres, saya diam. Dan saya bawa dalam doa dan saya selalu bilang ini, Lord please help me. Lord please help me, I don't know what to do, please speak to me. Tuhan, kalau Tuhan gak ngomong, aku gak tahu mesti bikin apa. Please help me. Dan firman Tuhan berjanji bahwa gini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kata firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 26, Yesus berkata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Keren banget waktu kita in deep trouble, waktu kita lagi stres banget dan kita larinya sama Tuhan. Tuhan itu kasih jawaban tuh singkat tapi jelas, padat. Satu kata saja dari Tuhan membuat kita mengerti segala sesuatu. Katakan amin. Miliki pengharapan di dalam Tuhan dan percaya janji Tuhan waktu kita lagi ditimpa masalah. Kadang-kadang luar biasanya iblis itu suka kerjanya gini. Iblis itu kerjanya lewat coincidence. Kok pas banget? Kok begini banget gitu. Jadi contoh, ada satu anak muda cerita sama saya bahwa dia ketemu seorang peramal yang bilang bahwa jodoh lu susah, nasib lu jelek, lu bakal kere, dia bilang gitu. Oke, ada peramal kasih tahu dia gitu. Lalu what a coincidence, tiba-tiba bener dia itu pacaran putus nyambung, pacaran nggak jadi terus gitu, nggak merit. Udah gitu apa? Usahanya macet, rezekinya bahasanya seret. Dia langsung bilang gini, ih bener loh kata peramal itu. Iblis itu kerjanya lah coincidence, kebetulan demi kebetulan. Contoh, saya pernah diramal waktu saya masih SMA kalau nggak salah ya. Mama saya bawa saya ke temennya orang pintar. Dia lihat lengan saya, bayangin orang ngeramal lihat lengan ya. Dia bilang gini, wah dia bilang kamu ini bakal punya 2 pilihan jodoh ya. Yang satu pendek gemuk, yang satu tinggi kurus. Yang pendek gemuk itu sayang sama kamu, dia bakal nurut sama kamu ya. Nih kaya lagi dia bilang gitu ya. Kalau yang tinggi kurus udah nggak kaya betingkah nih, susah dengerin kamu, mokong katanya gitu. Waduh, udah gitu pas saya mau merit, bener ketemu yang rada tinggi ya, kurus ya, rada kumisan ya. Dan kemudian yang satu agak besar badannya ya, bilang gemuk sih enggak lah ya, montok lah gitu.
Nah dia kaya dan baik dan sayang sama saya gitu. Nah yang satu ini berantem mulu kayak Tom and Jerry gitu. Bener-bener gak mau nurutin saya. Dia punya prinsip perempuan jangan didengar. Nanti kayak Abraham sama Sarai gitu loh. Salah dengar istri bikin salah. Waduh beneran. Nah what a coincidence you know. Jadi saya pikir wih bener juga tuh beramal. Hei dengar baik. Jangan percaya dongeng nenek moyang kata firman Tuhan. Kita mesti percaya janji Tuhan. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita pegang firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Tuhan tuh sampai bilang gini, I know what I have for you. Tuhan tahu apa yang dia punya buat kita, yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi don't worry about your life, katakan amen. Trust God, pegang janji Tuhan. Seseorang yang lahir sebagai penyandang disabilitas, maaf, cacat tubuh, dia bisa merespon dengan mengasihani dirinya sendiri. Feel bad about herself. Merasa aduh nasib banget sih kenapa gue lahir cacat. Putus pengharapan. Siapa yang mau sama orang cacat? Bisa jadi apa saya ini? Paling jadi pengemis. Pasti ada orang-orang yang menjadi terpuruk karena keadaannya. Tapi tahukah Anda bahwa dia punya pilihan untuk merespon yang benar? Orang yang merespon yang benar, dia akan bangkit, percaya kepada janji Tuhan, dia akan belajar sungguh-sungguh. Kalau orang yang tidak disabilitas belajar 1 jam, dia harus belajar 2 jam. Dia akan bangun hidupnya dan berkarya dengan luar biasa, sehingga hidupnya bukan jadi beban. Karena orang yang disabilitas selalu dipikir akan jadi beban. Karena itu banyak orang tua yang tidak mengasihi anak-anak yang disabilitas, karena mereka berpikir, wah percuma nih nanti gue gedein, gue tua gak diurus sama dia. Come on. Tapi kalau mereka percaya bahwa hei enggak, Tuhan ciptakan aku begini karena Tuhan punya rencana buat hidupku. Aku akan jadi berkat bukan jadi beban. Mari lihat Yohanes 9. Yohanes 9 judul perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya, mewakili para disabilitas. You know, buat saya buta itu merupakan sesuatu yang paling sulit pasti ya. Gak bisa lihat apa-apa. Lihat ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena, baca sama-sama, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan, amen. You know, bahkan gini, orang yang terlahir yang tidak sempurna menurut ukuran manusia, Tuhan punya rencana buat mereka. Jangan feel down. Aduh Bu Eni, anak saya Down syndrome. Hey come on, doain terus tiap pagi, ucapkan berkat. Percaya janji firman Tuhan, jangan lihat keadaan. Kita hidup karena firman Tuhan, bukan karena keadaan. Katakan amin. You know, saya ketemu dengan salah satu peserta kami ke Holy Land kemarin, seorang perempuan cantik, dia disabilitas. Saya tanya, sorry, kenapa bisa cacat? Apakah kecelakaan atau lahir demikian? Dia bilang begini, waktu mamanya hamil dia, mamanya tidak tahu kalau dia hamil. Lalu kenapa gitu sebabnya? Lalu dia kuret, minum obat lalu dikuret. Dia pikir sudah nggak ada babynya ya kan? Ternyata the baby still alive. Jadi anak itu terus bertumbuh dan yang terkuret adalah kakinya. Jadi dia lahir dengan 1 kaki tapi wajahnya cantik, orangnya pintar. Sekarang dia pakai kaki palsu. Yang bikin saya kaget tahu nggak apa? Dia datang ketemu kami di bandara itu pakai terusan rok mini. Dia kasih lihat kaki palsunya. Berapa banyak kita yang kalau punya cacat kita tebel-tebelin make up. Gambar-gambar hidung kayak saya gitu kan. Kita trying to cover up our weakness. Kita tutupin kelemahan dan kekurangan kita. Tapi anak perempuan ini, dia kasih lihat kami kaki palsunya dan I was like, wow. Tapi karena dia pede, kita jadi biasa, ngerti gak? Kita juga jadi cuek aja. Nah, waktu saya lihat dia nggak model orang cacat yang
Iya, mama saya kurang ajar. Mama saya nggak sayang saya. Dia kuret saya. Dia nggak kecewa tuh sama mamanya. Dia sayang sama mamanya. Dia bawa mamanya ke Israel. Oh, salah dia yang bayarin ya. Tahu nggak saudara? Dia tuh ngomong dengan confidence. Ya gini loh kak, ceritanya waktu itu tuh ya Bu Heni ya. Aku tuh ya harusnya dia udah nggak ada. Mamaku tuh kuret aku. Dengan confident dia ceritanya. And you know what? Dia nggak jadi beban, dia jadi berkat. Dia bangkit. Dia sekolah sungguh-sungguh, papanya didik dia. Dengar orang tua yang punya anak yang maybe disability. Dia suruh anaknya belajar. Dia protes waktu kecil. Kenapa kakak cuma belajar 1 jam, dia disuruh belajar lebih banyak. Mamanya didik dia gini, karena kamu punya disabilitas, kamu harus mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu harus mandiri, kamu harus pintar. Papa mamanya didik dia, genjot dia. And what she has become now? Dia punya sebuah NGO di mana dia pinter banget cari dana luar negeri, grand untuk bantu para disabilitas. Keren nggak? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya! Dengar, kalaupun Anda atas seizin Tuhan punya penyakit dalam tubuhmu, Anda harus memiliki iman dan mengulang-ulang firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 4. Yesus berkata begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Katakan amin. Kalau Anda punya penyakit, jangan hidup dengan keadaan. Hidup dengan firman Tuhan. Bangkit dan katakan, penyakit aku ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Aku akan disembuhkan. Dan tiap hari Anda bangun, Anda harus berpikir, Tuhan terima kasih aku telah disembuhkan. Anda harus mengucapkan kata-kata iman dan percaya kepada janji Tuhan. Amen. Tahukah Anda bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Waktu kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu, kita nggak punya kelebihan apa-apa, justru Tuhan akan pakai kita. Katakan amin. You know, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan gini, Tuhan ngomong sama Rasul Paulus begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Keren gak? Tuhan bilang justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau hari ini dalam hidupmu Anda punya kelemahan, ada di sini yang punya kelemahan, saya mau lihat tangannya. Ada yang punya kelemahan? Katakan begini, dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dengar baik, Tuhan itu punya hobi memakai hidup orang-orang yang justru ngerasa bodoh, gak berharga, gak layak, gak bisa apa-apa, lemah, hina, which I did gitu. Tuhan tuh senang pakai orang-orang begitu. Saya pernah kesaksian tentang panggilan hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya. Di titik itu saya merasa saya ini orang yang mediocre, gak bisa apa-apa. Apapun serba pas-pasan, nyanyi pas-pasan, masak pas-pasan, jahit gak bisa gitu kan ya, paling jahit kancing. Gua nih bisanya apa sih? Saya putus asa dengan diri saya sendiri, hidup hancur, ngerasa gak berharga, gak layak. Saya memandang rendah diri saya sendiri, merasa saya sangat sampah dan hina, tapi justru Tuhan pakai dan jadi berharga. Tuhan tuh senang. 1 Korintus 1 ayat 27, baca sama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita bisa karena kasih karunia. Katakan pada dirimu, aku bisa karena anugerah. Amen. Mari belajar merespon dengan benar. Saya mau ulangi tadi, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Yang kedua, belajar merespon dengan benar. Nothing can destroy you if you choose to rise up and build your life. Gak ada yang bisa menghancurkan Anda kalau Anda memilih untuk bangkit dan membangun hidupmu. No one can hurt you if you choose to forgive. Gak ada yang bisa melukai Anda kalau Anda memilih untuk memaafkan. No one can let you down if you choose to let go. Gak ada orang yang bisa menghancurkan Anda kalau Anda memilih untuk sudah lepaskan saja. Ada orang yang
patah hati, putus cinta, nggak bisa move on. Anda biarkan diri Anda kecewa dan larut dalam kesedihan, penolakan, keputusasaan, dan Anda mungkin memilih untuk bunuh diri. Saya dengar anak muda gitu, patah hati pengen bunuh diri. Come on, itu respon yang salah. Mari merespon dengan benar. Just move on and let go. Amen. Dunia nggak selebar daun kelor. You'll get a better one. Katakan amen. Respon kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang menentukan kemenangan kita. I'm telling you. Bukan keadaan, tapi respon kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita yang menentukan kemenangan kita. Anda bisa memilih untuk bangkit atau terpuruk tergantung dari responmu, bukan keadaanmu. You can choose to rise up, get up, get up. Atau Anda memilih untuk just lay down there. Feel pity for yourself. Dengar, reaksi-reaksi yang salah dalam masalah. Yang pertama, selalu berasumsi. Mengambil kesimpulan sendiri. Orang nggak begitu, kita pikirnya begitu. Asumsi. Contoh, aduh, nggak ada yang suka nih sama aku. Kayaknya teman-teman pada nggak suka deh sama aku. Itu asumsi. Yang kedua, jangan-jangan kalau aku bilang sama atasanku dia marah sama aku. Padahal belum tentu atasannya marah. Ini contoh sederhana aja. Yang kedua, respon yang salah adalah khawatir yang belum tentu terjadi. Banyak gak yang gitu? Aduh, kalau naik pesawat nanti pesawatnya jatuh, saya mati. Jadi gak pernah naik pesawat ke luar negeri. I met a lot of people with a lot of money, they never fly anywhere. Beneran, saya kaget. Kaya banget tapi gak pernah terbang kemana-mana. Waktu saya tanya kenapa? Saya takut naik pesawat, Bu Heni. Syailah, ke Amerika gak bisa naik mobil, Tante. Ada yang cerita sama saya kemarin yang peserta Holy Land. Seumur hidup dia hari ini umurnya 50-an kalau gak salah, hampir 60. Dia gak pernah naik kapal. Gak berani naik boat. Jadi dia gak pernah berada di atas laut. Waktu kami, kalau kita ke Holy Land, kita ke Danau Tiberias. Kita pasti naik perahu, bener gak? Dia udah jalan nih. Setengah perjalanan dia mau balik katanya. Dia takut karena seumur hidup gak pernah. Sedangkan ke Holy Land mau ke Danau Tiberias. Udah separuh jalan. Dia mau balik. Dia pikir udahlah biarin dia ikut supir aja deh. Dia gak ikut kita gitu. You know what? Tuhan bicara sama dia. Di telinganya keras-keras seperti suara Pak Jojo. Ternyata suara Tuhan itu bisa mirip dengan suara gembalamu atau mentormu. Karena tiap hari dia dengar Pak Jojo khotbah. Suaranya jadi kayak suara Pak Jojo. Dia kaget. Tuhan bilang apa sama dia ya waktu itu ya di kupingnya ya. Aku menyertai engkau ya, jangan takut. Dia bilang gini, oh ini mah suara Pak Jojo nih, bukan suara Tuhan kata dia gitu. Dia kesaksian sama kita. Dia kaget, suaranya keras di telinga. Aku menyertai engkau, jangan takut. Akhirnya dia bulatkan tekadnya, dia jalan terus dan dia naik perahu di Danau Tiberias for the first time in her life. Khawatir yang belum tentu terjadi. Kemudian respon yang salah lagi ya. Aduh, kalau aku putus sama pacarku nanti masih ada nggak yang mau sama aku gitu. Loh, saya konseling anak muda. Saya tanya, pacaran nggak kudus ya? Iya. Terus jadi malas ke gereja, dia bilang gitu. Terus pacarnya kere ngeretin dia. Cewek ini, cowoknya ngeretin yang cewek. Zaman udah kebalik. Dulu cewek morotin cowok, ini kebalikan. Wow. Nah terus saya bilang gini, dia cantik loh. Cantik, pinter, business woman. Aduh, saya bilang sekamu gini mah, laris manis. Saya bilang kamu kenapa? Kenapa pertahanin toxic relationship? Dia bilang gini, ya nanti kalau putus belum tentulah dapat yang lebih bagus. Dia bilang, mungkin dapat yang lebih parah. Asumsi, worry, khawatir belum sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini respon yang salah. Respon yang salah, self pity, mengasihani diri sendiri. Kayak tadi, yang kalau orang cacat dia bisa bangkit atau dia malah self pity, mengasihani nasibnya sendiri. Victim mentality, nyalahin orang lain. Hidupku rusak karena orang tuaku, broken home. Terus kalau misalnya rumah tangga berantem, victim mentality. Aku yang dinista, aku yang terluka, aku yang ditekan. Gitu-gitu kan. Padahal saya percaya masalah ada dalam rumah tangga. It takes two to tango. Nggak mungkin salah satu orang doang. Pasti dua-dua ada kontribusi dalam masalah. Kenapa harus selalu aku? Saya konselingin ibu-ibu. Saya bilang, ayo semangat, bangkit. Pernikahanmu masih bisa diperbaiki.
Enggak, saya kayaknya mau cerai aja. Saya tanya, kalau cerai mau nikah lagi? Dia bilang enggak juga sih. Ya udah jangan cerai, udah begini aja. Kamu bisa kerja, you making money, you have kids, enjoy your life. Kenapa mesti cerai? Kalau cerai kerugiannya lebih banyak. Status jadi janda. Kedua, anakmu jadi nggak punya bapak. Ntar kalau dia nikah siapa yang di sebelah dia? Keempat, kalau misalnya suamimu nikah lagi lebih muda, kamu sakit hati. Udah jangan. Hello? Victim mentality. Dia bilang gini, kenapa mesti aku yang berubah? Kenapa aku yang harus berusaha? Saya suruh dia dandan, kurusin badan. Saya juga mau kurus, ya kan? Tapi paling nggak saya dandan loh, ya kan? Menurut suami saya nggak gendut, montok. Haleluya. Ada self pity tuh gini, malangnya nasibku gitu kan. Suka nyanyi lagu dangdut, pulangkan saja aku ke istana gitu kan. Harusnya gitu, jangan malah aku mau cerai, pulangkan aku ke rumah ibuku. Jangan, bangkit, amen. Yang terakhir, di tengah masalah, saya ulangi, yang pertama, kita hidup bukan ditentukan keadaan tapi oleh firman Tuhan. Yang kedua, belajar merespon dengan benar, jangan merespon yang salah. Yang ketiga, miliki iman dan ubah sudut pandang. Selalu ada hal yang baik dalam keadaan tidak baik. Orang Indonesia kan punya culture gitu. Udah ketabrak aja masih bilang gini, untung gua gak mati. Bener gak? Rumahnya kebakaran, untung gua gak di rumah. Bener gak? Udah keserempet, kena kaki, patah. Untung bukan cacat tubuh, cuma keserempet. Orang Indonesia tuh positif loh. Bener. Makanya COVID tuh cepet banget melanda saking kita positif banget ya kan. Udah dibilang jangan ngumpul di mall, COVID melanda ya. Jangan ibadah ya, gereja jangan rame-rame. Kita saking positif mindset, kita kumpul terus, akhirnya COVID semua bawa pulang ke istri lagi ya kan. Respon kita luar biasa. Tapi really ya, selalu ada hal baik dalam keadaan yang tidak baik. Saya selalu yakin gini, orang beriman tuh harusnya percaya bahwa Tuhan itu selalu terlibat di dalam hidup kita. God is involved in my world. Ibrani 13 ayat 5 berkata tentang gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu kita ngalami kesusahan, bisnis sepi, ya, kerjaan macet, gaji pernah dipotong separuh masa COVID gitu ya. Pegang firman Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Artinya seberapapun yang kita terima, belajar cukupkan diri dengan itu. Percayalah janji Tuhan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Tempel itu gede-gede di rumah. Ubah sudut pandang. Parah nih bos gue. Gaji gue dipotong separuh, 50%. Kenapa gak ubah sudut pandangmu? Perusahaan juga jadi lagi susah. Perusahaan itu gak declare bankrupt aja udah bagus. Perusahaan itu masih sayang sama pegawai dengan memaksa tetap gaji meskipun separuh, itu kalian harus hargai. Kenapa harus selalu berpikir negatif? Parah nih perusahaan gue. Lah, lu juga COVID di rumah kan? Toko tutup. Gaji separuh tuh masih praise God. Selalu ada hal baik dalam keadaan yang tidak baik. Wah, parah nih laki gue. Gak cukup nih gaji segini. Loh, itu kan sudut pandang. Kenapa gak bisa mengucap syukur? Saya dari Jojo gak punya duit sampai punya duit, saya gak pernah ngeluh. Cukup-cukup aja, tergantung sudut pandang. Katakan amin. Saya mau kasih contoh nih tentang sudut pandang. Suami cuek, tidak perhatian, tidak romantis, workaholic. Siapa yang suaminya di sini begitu? Jangan angkat tangan. Contoh ibu-ibu yang merespon dengan salah. Aduh, mudah-mudahan nih istri-istri gak nyerang saya lagi ya. Nanti saya ganti yang cowok-cowok juga ya. Contoh respon yang salah. Marah-marah. Kamu tuh memang gak perhatian sama aku. Memang kamu tuh gak punya waktu sama aku. Kok nunjuknya suami sendiri? Ya kan ilustrasi. Marah-marah. Kamu tuh pulang on time dong. Dinner, you know. Jangan kerja terus. Ngambek. Kalau suami sentuh,
Halo say, aku mau makan dong, makan aja. Kamu mau kemana? Moto aja. Ngambek, mulai dingin. Sama suami dingin, suami pulang udah gak disapa, suami mau pergi udah gak ditanya, udah gak pernah WA. Terus biasa deh, cewek itu kan punya senjata apa? Kalau udah ngambek, jangan sentuh aku. Tidak mau melayani. Pisah ranjang, pisah kamar udah makin parah. Lalu efek terburuk dari respon istri yang merasa suami kurang perhatian, kurang tati tayang apa? Selingkuh. Nah, ayo mari merespon dengan benar. Saya tanya sama ibu yang konseling sama saya ini. Apakah suami Anda melakukan kewajibannya? Apa tuh contohnya? Dia bilang. Pertama, apakah suami menafkahi? Dia bilang, oke. Berarti sebagai suami dia menafkahi. Yang kedua, apakah suami Anda mengurus keluarga dengan baik? Gimana sama anak-anak? Oh ya masih baik sih sama anak sih, seminggu sekali masih pergi sama anak saya, ya sport bareng nganterin anak-anak saya basket misalnya gitu. Oh that's good, oh ya bahkan suami saya tuh sebenarnya orangnya meskipun gak perhatian dia tuh suka bersih-bersih rumah gitu loh Kak Heni. Oh oke. Terus apakah suami Anda setia sama Anda, apakah punya selingkuhan yang dibawa ke rumah? Enggak sih, ya oke. Berarti suami melakukan kewajibannya, betul gak? Tapi kenapa masih komplain? Abis aku ulang tahun gak dikasih kado, Valentine gak dikasih bunga, gak pernah dinner berdua, gak pernah diajak ke hotel berduaan, holiday selalu berlima. Gimana ya kayak ini? Aku lihat laki-laki lain gandeng istrinya, suami aku dingin, dia di jalan di depan, aku jalan di belakang, aku gak digandeng. Aku suka kayak Bu Heni gini-gini. Iya, kalau suami sudah melakukan kewajibannya, yuk rubah sudut pandang yuk. Istri itu fokus sama kelebihannya. Jangan fokus sama kekurangannya melulu, komplain melulu. Saya kasih tahu ya, lebih baik gila kerja daripada gila wanita. Aduh, saya sih bersyukur ya Jojo tuh fokusnya kerja. Fokus kerjalah kamu. Karena semakin kamu fokus kerja, kamu tidak punya waktu untuk wanita. Haleluya. Gak apa-apa saya ulang tahun gak dikasih kado, saya Valentine kemarin gak dikasih bunga, gak apa-apa. Yang penting bank kita tetap berbunga. Haleluya. Haleluya. Sama nih suami gantian. Jangan fokusnya sama kekurangan istri. Bu Heni, istri saya itu malas melayani saya. Ngerti dong? Melayani apa nih Bu Heni? Diranjang. Malas dia. Aduh, padahal waktu pacaran hot tau Bu, kita gak jaga kekudusan. Tapi udah nikah Bu, malas banget dia bilang gitu. Terus istri saya tuh kalau udah di rumah gak dandan, pakai daster. Oke. Terus istrinya gak perawatan Bu Heni. Oh ya, saya pengen gitu loh istri saya tuh kayak Bu Heni dia bilang gitu. Bisa dandan gitu ya. Ya oke. Terus saya langsung bilang gini, Pak, rumput tetangga memang lebih hijau, tapi maintenance-nya lebih mahal. Makasih. Kalau Anda pengen istri Anda cepat langsing, ya ini sekalian tips. Kalau pengen istrinya cepat langsing, harus body slimming. Cepet kan ya, mau cepet, body slimming. Itu di wrapping katanya terus digosok-gosok pakai mesin panas. Lengan kegedean, gosok. Dagu kegedean, dilancipin ke Korea operasi. Asal lu ada duitnya, semua ada barangnya. Ada uang, ada barang. Jangan komplain. Tuh istri orang rambutnya bisa keren tuh keluntung-keluntung. Itu ke salon mulu. Lu mau gak bayarin salon mulu? Suami saya gak suka istri rambut berantakan. Satu-satunya yang dia pernah komplain kepada saya adalah dia gak suka rambut saya berantakan. Harus rapi. Saya ngeblok tiap hari tau gak? Karena saya kan keramas tiap hari. Saya ngeblok tiap hari. Sampai peserta Holy Land bilang gini, ih kok Cie ini rambutnya rapi terus sih? Saya bilang itulah penderitaan dan salib saya ya. Dalam pernikahan harus ada bayar harganya. Amin. Ya udah dia nggak nuntut gua kurus cuma rambut lurus. Oke lah. Amin. Kalau kurus susah makannya doyan. Olahraga males. Lah kalau rambut lurus tinggal catok aja bos. Amin. Udah jangan suka bandingin istrimu dengan istri orang lain. Lihat kelebihan pasangan. Istrimu setia. Istrimu lemah lembut. Ngurus anak dengan baik. Bukan orang yang suka pergi-pergi ninggalin rumah tangga gak ngurus. Udahlah ucap syukur aja. Memang dia tidak cantik jelita. Tapi dia kan dia baik hati gitu loh.
Karena lebih mendingan merit sama orang yang hatinya baik, inner beauty-nya luar biasa, daripada yang luarnya cantik tapi kayak genderuwo. Tiap hari lu diporotin, diomelin, emang enak. Saya pernah ngomong sama suami saya gitu ya, waktu saya lagi marah-marah. Ini merubah sudut pandang ya. Suami saya tuh kalau saya belanja, dia selalu tanya berapa. Dia bilang kan gak apa-apa, kan cuma nanya doang. Tapi buat saya tuh mengganggu banget kata itu. Saya tuh gak suka ditanya berapa. Karena gini, Anda percaya ya, saya tuh bukan tipe cewek yang sosialita yang suka belanja mahal-mahal. Ngerti gak sih? Murah gue tuh, beneran deh. Bukan murahan tapi murah ya. Nah, jadi saya tuh kayak kesel gitu loh kalau ditanya berapa. Karena saya bilang ini kan saya juga kerja. Masa saya gak boleh nikmatin hidup saya? Dia bilang saya boleh, saya gak pelit sama kamu. Kamu mau beli apapun boleh, bener. Cuma kayak pengen tahu aja. Kenapa sih pengen tahu gitu, kesel gitu kan. Nah, tapi saya bilang gini sama suami saya, bukannya aku tuh kayak pengen kamu nikah sama perempuan lain, tapi yang aku tahu ya teman-teman aku ya, itu mahal banget, minta berlian melulu, lalu hoki punya mertua jualan berlian, anaknya dapat terus, lu nggak pernah ngasih ya kan? Terus nggak perlu ke salon karena istrinya bisa ngeblow sendiri, ya kan? Terus jarang perawatan, ya kan? Jadi saya bilang make up saya murah. Kamu lihat deh brand-brand yang saya pakai ada di Watson semua kasarnya. Udah jangan ngomel, saya gak suka nanya berapa. Intinya suami-suami itu rubah sudut pandang gitu loh. Bersyukur sama istrimu. Kalau istri orang lain 50 juta gak cukup sayang. Saya sih senang-senang aja deh kalau dikasih 50 juta sebulan buat jajan ya kan. Tapi suami saya baik. Suami saya tuh, saya mau apa aja nggak pernah dia tolak. Dia beliin apapun yang saya mau. Cuma saya nggak pernah minta gitu. Nah karena saya nggak pernah minta, saya protes waktu saya beli ditanya berapa. Ini bukan buka aib keluarga, tapi saya pengen coba lihat sudut pandang yang berbeda gitu loh. Jangan ngeluh terus tentang pasanganmu. Puji Tuhan sih Jojo nggak pernah mengeluh ya tentang saya, bener nggak sayang? Agak dipaksakan nggak sih? Tapi, come on. Keluarga orang lain, saya tutup dengan ini. Saya lihat rumah tangga dengan masalah yang sama. Kok ngejalaninnya bisa beda ya? Yang satu bahagia, yang satu enggak. Masalahnya di sini, sudut pandang. Selalu fokusnya sama masalah. Selalu fokusnya sama kekurangan. Sementara yang ini, sebenarnya masalahnya tetap ada. Lah suaminya kan gak ganti ya kan? Tapi dia makin ngerti suaminya. Dia makin ngerti istrinya. Dia bisa terima kekurangannya. Dia bisa menghargai perbedaannya. Sementara yang di sini gak bisa nerima, gak mau ngerti, nuntut pasangan berubah terus. Nah, kita kan gak bisa ngerubah orang. Betul gak? Cuma Tuhan yang bisa ngerubah mereka. Kita kalau respon yang salah tuh gini, selalu fokus masalah, kekurangan, komplain, bandingin sama orang lain. Gak akan ada bahagianya. Kalau kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya banyak kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Saya mau akhiri lagi. Orang yang punya keuangan yang minus, hutang menumpuk, pasti menderita. Nah respon yang salah adalah gini, hutang sana sini buat nutupin hutang yang ada. Gali lubang tutup lubang istilahnya. Tipu sana sini, bikin drama, cerita-cerita biar bisa ngutang. Tarik pinjol. Saya udah khotbah tentang jerat pinjol. Ini respon yang salah. Anda gak keluar dari masalah, Anda makin nambah masalah. Nah respon yang benar secara cepat, nomor 1, jual aset yang bisa nutupin utang. Aduh Bu Heni, rumah adalah istana, masa kami jual? Udah daripada lu ngutang, udah jual dulu, nanti kalau udah beres keuangannya bisa beli lagi. Yang kedua, turunkan gaya hidup, kecilin pengeluaran budget bulanan. Yang ketiga, cari extra job, extra income supaya bisa nutupin cicilan lebih cepat. Yang keempat, berhenti berhutang, gunting kartu kredit card, delete aplikasi pinjol. Yang kelima, coba ke bank, minta bank hentikan bunga, dan minta bank supaya konsiderasi kita dikasih refinance, cicilan bertahap bulanan. Bank pasti mau bantu kalau dia tahu niat baik kita. Bilang kalau ditambah bunga terus kita nggak sanggup bayar, bisa nggak bantu di freeze bunganya dan kita refinance lagi, kita cicil bulanan berapa.
Dan pastikan Anda bayar. Yang keenam, kalau ada keluarga dekat atau teman baik yang bisa meminjamkan uang untuk menutup semua hutang Anda tanpa bunga, Anda pastikan Anda harus bayar dia. Jangan gak bayar. Kepercayaan dan nilai persahabatan itu mahal. Yang terakhir, berdoa ngandelin Tuhan.